Halo Sobat Tomjer, pada video kali ini saya akan mencoba fitur Follow Me di Mavic Mini. Secara resmi DJI tidak memberikan fitur Follow Me untuk drone DJI Mavic Mini. Oleh karena itu saya menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Litchi. Jika Litchi berjalan dengan normal untuk fitur Follow Me-nya, maka itu akan menjadi sebuah game changer. Untuk aplikasi Litchi yang saya gunakan adalah versi 4.18 beta. Secara official, versi tersebut belum di-launching untuk publik, karena hanya bisa di-download oleh pengguna yang sudah mendaftar menjadi beta tester. Karena saya sudah menggunakan Litchi sejak tahun 2017, dan saya sudah mendaftar menjadi beta tester, maka saat ada notifikasi terbaru dari aplikasi Litchi, saya diizinkan untuk mendownload aplikasi versi beta tersebut. Lalu apa perbedaannya aplikasi Litchi dengan aplikasi resmi dari DJI untuk metode Follow Me? Selain Mavic Mini, drone DJI Mavic yang lain memiliki fitur Follow the Object atau Follow Me. Tapi cara kerjanya berbeda dengan Litchi. Jika DJI yang lain selain Mavic Mini, yang pertama kita harus memilih objek untuk di follow. Tentu saja jika terhalang obstacle atau pohon atau gedung, maka fitur follow me-nya akan gagal. Sedangkan Litchi berbeda karena Litchi mengikuti handphone yang sudah diinstal aplikasi Litchi tersebut. Jadi meskipun ada halangan seperti pohon atau bangunan atau yang lain, tetap saja Litchi bisa melakukan follow di objek tersebut. Jadi ini sebetulnya mirip Skydio 2, tetapi sayangnya Mavic Mini tidak punya sensor di depan, samping, atau belakangnya. Jadi kamu harus hati-hati saat melakukan fitur Follow Me di Litchi. Oh ya, untuk Litchi sendiri sebetulnya adalah software yang harus dibeli, tetapi dibelinya hanya sekali seumur hidup. Harganya saat ini mungkin sekitar Rp339.000. Untungnya saya sudah membeli Litchi sejak tahun 2017, jadi dulu harganya masih di bawah 300.000. Untuk fitur Follow Me ini bisa digunakan untuk banyak drone DJI. Jadi Litchi bukan hanya untuk Mavic Mini, drone-drone seperti Phantom atau Mavic lainnya bisa digunakan di dalam aplikasi Litchi. Memang selain Litchi, ada aplikasi pihak ketiga yang bisa mensupport DJI Mavic Mini, seperti Rainbow. Tetapi saat saya coba, fitur Follow Me-nya tidak berjalan di aplikasi Rainbow. Mungkin saat ini sedang dikembangkan. Mudah-mudahan aplikasi Rainbow atau aplikasi-aplikasi dari developer pihak ketiga semakin banyak untuk Mavic Mini ya. Beginilah cara saya memasang remote di dalam mobil. Jadi HP-nya saya simpan di atas dashboard menggunakan kabel charger biasa, lalu ujungnya disambungkan dengan kabel OTG micro USB to USB. Kamu bisa beli kabel OTG seperti ini, paling harganya 10.000-20.000-an di online shop. Sehingga pandangan saya ke depan bisa lebih aman tanpa terganggu memegang remote. Oke, daripada kebanyakan saya ngomong, lebih baik saya jelaskan dulu fitur-fitur apa saja di dalam aplikasi Litchi. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dahulu fitur-fitur apa yang ada di dalam Litchi. Oke, kita buka menu kiri atas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fitur yang Litchi sediakan untuk setiap drone Mavic atau Phantom. Yang pertama adalah mode FPV. Ini adalah mode manual, mode yang biasa digunakan di dalam DJI Fly. Yang kedua adalah waypoint. Kuncinya Litchi adalah waypoint. Ini intinya penjualan Litchi kepada publik. Ini adalah fitur yang paling ditunggu-tunggu.
Kita coba fitur yang sudah saya coba seperti ini. Ini adalah mission plan. Di dalam fitur waypoint, drone akan terbang sesuai aturan yang sudah kita buat di dalam mission plan ini. Yang ketiga adalah follow. Ini adalah fitur follow me. Oke, kita next dulu. Yang keempat adalah fitur orbit, di mana drone akan berputar sesuai aturan yang telah kita buat. Di sini ada settingannya, ada altitude, radius, speed, lalu banyak aturannya. Oke, yang kelima adalah fokus. Fokus ini memerintahkan drone untuk terbang kepada objek yang kita pilih. Jadi kepala drone atau heading drone dan gimbalnya akan terus mengarah kepada objek yang kita pilih. Selanjutnya adalah pano. Ini adalah fitur panorama atau foto 360 derajat. Lalu yang terakhir adalah fitur track. Sebetulnya ini fitur yang belum pernah saya coba, jadi nanti saya akan coba pada video-video saya selanjutnya. Oke, kita akan fokus dulu kepada fitur follow. Di dalam fitur follow ini ada banyak settingan-settingan yang bisa kita pilih. Jadi settingan ini bisa kita atur saat drone sudah terbang. Saya akan jelaskan dulu. Fitur yang pertama adalah altitude, di mana settingan ketinggian drone saat mengikuti objek. Oke, ini ada angka 4 meter minimum dan maksimum adalah 100 meter. Yang kedua adalah distance. Ini adalah jarak drone dengan objek. Dari 0 meter sampai dengan 100 meter jaraknya. Lalu di sini adalah heading mode. Ada dua opsi, north dan course. Jika north, drone akan mengikuti perintah arah mata angin. Di sini ada north, ada east, ada south, dan ada west. Untuk settingan heading mode, saya lebih baik memilih mode course. Jika dilihat ada titik hijau, ini adalah handphone kita berada. Jadi saya lebih gampang mengontrolnya, apakah drone-nya akan ada di posisi depan atau di kanan handphone kita berada, bisa di bawah atau kita setting di kiri posisi handphone kita. Oke, saya setting di belakang dulu. Lalu di sini ada gimbal control, ada auto, ada manual. Jika auto, maka gimbalnya akan mengikuti posisi handphone yang hijau ini. Di sini kita bisa setting ketinggian subjeknya dimulai dari 0 meter sampai dengan 20 meter. Jika kita setting manual, maka gimbalnya harus kita kontrol dari remote. Sebaiknya pilih auto. Lalu di sini ada subject offset. Offset ini berdasarkan dari posisi drone terhadap handphone. Jadi misalnya kita posisikan di bawah, lalu kita offsetkan di 0, maka dia akan tetap di bawah. Tetapi jika offsetnya kita setting misalnya 359 maksimalnya, maka posisi drone akan posisi di atas meskipun headingnya kita posisikan di paling bawah. Sebaiknya kita setting di sini 0 derajat. Lalu ada altitude reference, ini tidak bisa dipilih. Lalu ada RC joystick, disable atau enable. Jika disable, maka joystick atau remote-nya tidak bisa kamu kendalikan. Saya lebih memilih enable agar remote-nya bisa saya kendalikan secara manual untuk jaga-jaga jika sewaktu-waktu drone-nya mendekati pohon misalnya atau gedung, maka saya bisa melakukan kontrol terhadap drone secara manual. Lalu di paling bawah ada horizontal movement, kita setting saja enable. Lalu kita klik follow. Pastikan areanya sudah clear. Oke, go.
Oke, kita mulai. Jadi saya menerbangkan drone-nya tanpa keluar mobil. Startnya dari atas mobil, jadi saya sebetulnya tidak bisa melihat posisi drone. Saya mulai mencari lokasi yang pas untuk menerbangkan drone. Jadi saat ini ketinggiannya saya akan setting di atas 80 meter. Oh, hampir kena dengan kabel. Ternyata saya terbang di antara sela-sela kabel listrik ya. Seru juga nih. Saya masih beruntung ini, nggak kena kabel sehingga tidak jatuh drone saya. Jadi kenapa saya harus terbang di atas 80 meter untuk saat ini? Nanti kamu akan lihat sendiri. Drone-nya mulai berputar sesuai dengan settingan awal. Oke, sekarang sudah di belakang mobil. Kenapa saya harus setting di atas 85 meter? Karena saya akan melewati dua sutet sekaligus. Lihat, dengan seksama saya akan melewati kabel-kabel sutet. Memang saat ini saya tidak bisa melihat dengan jelas karena layarnya mungkin ini ya, kurang brightness-nya. Tetapi saya bisa melihat towernya. Tower sutetnya ada dua. Oke, saya mulai berjalan dengan pelan-pelan seperti ini. Ini sebetulnya cukup menegangkan karena khawatirnya drone-nya akan tertarik dengan medan magnet sutet. Oke, tower kedua sudah dilewati. Saat ini saya mulai mengemudikan mobil dengan agak kencang sebetulnya. Ketinggian mulai saya atur turun sedikit demi sedikit agar tidak terlalu jauh ya. Tadi kita sudah melewati pohon. Jadi aplikasi Litchi ini memfollow handphone. Jadi meskipun terhalang dengan pohon atau terhalang dengan gedung, tetap bisa memfollow handphone kita, si Mavic Mini ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Untuk Mavic lain yang memfollow objeknya berdasarkan kamera, jika ada obstacle, tentu saja bisa gagal follow me-nya. Tapi ini tidak berlaku untuk Litchi. Masih bisa memfollow objek dengan aman. Saat ini, sekali lagi saya menggunakan aplikasi Litchi versi 4.8 versi yang masih beta. Pergerakannya mungkin kurang smooth ya. Mudah-mudahan untuk aplikasi full release semakin disempurnakan ya pergerakannya.
Ya, kita tadi melihat jika objeknya bergerak ke kiri, maka drone pun akan ikut ke kiri. Tetapi sayangnya kurang mulus sepertinya. Seperti orang yang baru belajar mengendalikan drone. Oh, drone-nya tidak mau mengikuti objek. Oke, saya berputar dulu ya. Saat posisi mobil saya sudah mendekati drone, dia mau mengikuti lagi. Oke, dia cukup kencang speednya. Ya, dia mulai mengikuti mobil saya lagi. Oke, saya akan mengulang lagi. Sebetulnya tujuan saya adalah klaster yang masih ditutup sebetulnya. Ya, saya investasikan rumah sebetulnya di situ, rumah kecil. Oke, saya parkir dulu sebentar. Dan drone-nya langsung berjalan atau terbang langsung di depan mobil. Saat ini istri saya mau melihat situasi apakah bisa masuk ke dalam klaster melalui gerbang utama. Jadi saat ini drone Mavic Mini tidak saya kendalikan apa-apa. Semua adalah autopilot. Oke, jalan lagi. Drone-nya langsung otomatis terbang ke arah belakang mobil. Kalau diperhatikan saat mobil saya berbelok, drone-nya pun ikut mengikuti, tetapi kelihatannya kurang smooth, patah-patah gitu ya, seperti pilot drone yang masih belajar. Oke, tetapi jika mobil atau objeknya tegak lurus, ya lumayan lah, masih bisa dibilang smooth. Oke, kita sudah melihat hasilnya seperti itu ya. Memang saat objeknya berputar, pergerakan drone secara autopilotnya kurang smooth, agak patah-patah. Ya mungkin ini masih versi beta ya. Oke, video feature Follow Me Mavic Mini menggunakan aplikasi Litchi sudah sampai di sini aja ya. Saya akan landingkan drone ini di atas kap mobil.